Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Kak Lina. Di video kali ini Kak Lina akan menjelaskan tentang perubahan benda di sekitar kita dan pemisahan campuran. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Benda-benda di sekitar kita dapat mengalami berbagai perubahan, baik itu perubahan bentuk, warna, suhu, dan lain-lain. Nah, perubahan benda-benda tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Yang pertama yaitu perubahan secara fisika. Apa sih itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada zat atau materi yang tidak menghasilkan materi baru. Dalam perubahan fisika, yang berubah hanyalah bentuk dan wujud materi. Contohnya seperti air menguap, air membeku, es mencair, uap air mengembun, dan masih banyak lagi. Lalu, sifat fisikanya itu gimana sih? Sifat fisikanya kita dapat mengamatinya secara langsung, seperti massa, volume, rasa, bau, wujud kelarutan, dan kalor. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi pada suatu materi dan menghasilkan materi baru dengan sifat yang berbeda dari materi sebelumnya. Contohnya seperti kayu terbakar, besi berkarat, dan nasi membusuk. Lalu sifat kimianya itu seperti apa sih? Sifat kimianya yaitu antara lain mudah berkarat, mudah terbakar, dan mudah membusuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Benda atau materi yang kita temui di bumi dapat berupa zat atau juga campuran. Karena campuran merupakan materi dengan lebih dari satu komponen, maka campuran tersebut juga dapat dipisahkan dengan berbagai metode pemisahan. Nah, metode pemisahan campuran itu apa aja sih? Pemisahan campuran dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat fisika dan berdasarkan sifat kimia. Yang pertama, pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika, antara lain yaitu penyaringan, kristalisasi, distilasi, sublimasi, dan kromatografi. Yang pertama yaitu penyaringan. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu penyaringan? Penyaringan digunakan untuk memisahkan zat cair dan zat padat. Penyaringan dapat dilakukan dengan menggunakan kertas saring. Zat padat tidak dapat melewati kertas saring karena ukuran partikel yang besar. Hasil penyaringan adalah zat cair yang disebut dengan filtrat, dan zat padat yang tertinggal disebut juga dengan residu. Yang kedua yaitu kristalisasi. Kristalisasi dilakukan untuk memisahkan zat padat dari larutan pekat. Untuk larutan yang sudah pekat, larutan tersebut didinginkan sehingga zat padat murni yang terdapat dalam larutan akan berbentuk kristal, sedangkan zat cairnya tetap berbentuk cair. Jika zat padat yang akan dikristalkan terdapat dalam larutan yang tidak pekat atau encer, maka larutan tersebut harus dipekatkan dahulu dengan cara pemanasan. Kristalisasi ini banyak digunakan para petani garam untuk menghasilkan garam laut. Yang ketiga yaitu distilasi. Apa sih itu distilasi? Distilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih zat-zat penyusunnya. Metode distilasi ini merupakan proses penguapan dan pendinginan yang dilakukan bersama-sama. Salah satu contoh distilasi terbesar ini yaitu proses pengolahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi minyak bumi seperti LPG, bensin, minyak tanah, solar, pelumas, dan aspal.
Yang keempat yaitu sublimasi. Sublimasi yaitu mengubah wujud zat padat menjadi gas atau wujud gas menjadi padat. Sublimasi dilakukan dengan pemanasan untuk mendapatkan gas dari zat yang akan dipisahkan. Pada saat yang sama, suhu diturunkan sehingga gas yang terbentuk akan berubah kembali menjadi padat. Sublimasi digunakan untuk memisahkan yodium dari campurannya dan memisahkan kamper dengan arang. Yang kelima yaitu kromatografi. Apa sih itu kromatografi? Kromatografi adalah suatu cara yang digunakan untuk memisahkan suatu warna dari warna-warna penyusunnya. Kromatografi bekerja berdasarkan perbedaan kelarutan komponen-komponen penyusunnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Nah, gimana sih caranya memisahkan campuran berdasarkan sifat kimia? Nah, caranya dengan metode koagulasi. Apa sih itu koagulasi? Koagulasi merupakan proses yang dilakukan apabila terdapat campuran homogen yang partikelnya sangat kecil sehingga dipisahkan dengan penambahan zat penggumpal. Partikel tersebut terikat bersama-sama membentuk gumpalan dan kemudian akan mengendap. Contoh pemisahan campuran secara koagulasi adalah pencernihan air dengan tawas. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang perubahan benda-benda di sekitar kita dan pemisahan campuran. Sekian ya video dari Kak Lina, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.